Pimpinan, saudara pimpinan yang saya hormati beserta Bapak Eksekutif yang saya hormati pula, dan sidang gabungan komisi yang saya hormati. Saya langsung saja Pak Ketua, di mana ketika kita membaca APBD, kalau ada berbagai persepsi barangkali itu adalah sah-sah saja. Karena cara membaca APBD pun sebetulnya kan masing-masing kita berbeda. Tetapi kali ini saya apresiasi eksekutif, di mana dalam prinsip akuntabilitas APBD baru saat ini, dari sekian lama saya sudah berapa tahun juga membahas APBD, ini kali pertama Pak dari eksekutif menyampaikan RKA yang sebetulnya ini adalah terusan daripada APBD kita gitu. Jadi ini namanya juga rencana kerja. Ini sudah ketika bekerja baru dengan patokan ini gitu. Jadi dalam konteks akuntabilitas keterbukaan, baik dari bagaimana perubahan dana transfer secara detail sudah disampaikan oleh Pak Eksekutif, Bapak Sekda. Jadi tidak ada istilah mengkem-keban atau fiktif gitu. Saya pikir ini kita terbuka aja. Bagaimana kronologi dana transfer itu kan sudah sangat terang dijelaskan sama Pak Sekda. Di mana dalam konteks APBD ini kalau kita jelimet berpikir ya pasti akan lama. Tetapi kalau saya tarik benang merahnya tadi secara uraian Pak Sekda menyampaikan, ada satu hal yang menjadi benang merah yang disampaikan oleh eksekutif, di mana ada perubahan dana atau belanja modal. Belanja modal itulah yang menjadi benang merah pendapat saya ketika saya membaca APBD di tahun 2022 ini. Jika belanja modal menurun gitu, karena saya sering saya sampaikan dan sering saya bicara masalah struktur dan komposisi APBD, logikanya ketika kita bicara fiskal pasti yang beriringan atau linear dengan belanja modal, yang harus, kalau belanja modal sudah turun, logikanya belanja operasional lah harus turun, karena komposisinya agar kesehatan fiskal itu terjaga. Kalau tidak mempertimbangkan fiskal, ini hati-hati teman-teman sidang gabungan yang saya hormati, sering sekali kita tidak membaca itu kemudian akan berdampak pada semuanya. Ketika kita bicara kemampuan keuangan daerah, berikan pendapat-pendapat saya yang berkaitan dengan PAD, walaupun dalam konteks PAD masih berkutat di pajak daerah, dan tadi sangat terang disampaikan oleh Pak Sekda bahwa pajak daerah itu oleh BPKAD 77 miliar yang terpasang di 77 Pak ya. Yang dipasang itu pajak daerah itu 77, saya catat. Ya, kemudian dipasang 117 di tahun 2022. Jadi kalau itu kenaikannya 40 miliar, kalau persentase itu 52. Ini kenaikan yang cukup signifikan. Kalau itu dicek silahkan dikomparasi, karena mohon maaf Pak Ketua, sebagai pimpinan saya mohon, saya minta ketegasannya agar tidak melebar di dalam hal-hal teknis ini. Kita bicara di dalam tataran kebijakan, bukan masalah ilmu statistik yang sifatnya teknis. Kalau terus terang saja di depan Bapak Eksekutif, saya kalah ilmu loh dalam ilmu statistik, bukan expert di bidang. Jadi itu tidak bisa kita akan pakai sebagai acuan gitu. Kalau dalam hal yang sifatnya teknis ya. Walaupun kita ada yang tahu, tapi kita dalam konteks ini saya tidak akan bicara ilmu statistik, apalagi hal teknis yang sifatnya berupa asumsi-asumsi itu. Analisa itu sangat panjang itu ilmunya, dan saya yakin Bapak-Bapak Eksekutif itu sangat expert di bidangnya karena memang ahlinya gitu. Ya, jadi
pajak daerah yang berkaitan MBLB perlu juga dipertimbangkan Pak Ketua dan Pak Sekda, bahwa potensi ini, sumber daya ini adalah sumber daya yang tidak terbaharukan, suatu saat akan habis gitu. Jadi yang sifatnya eksploitatif. Jadi jangan juga daerah itu berpacu mengeruk, menjual kekayaan daerah yang begitu besar ini hanya untuk kepentingan sekarang gitu. Jadi kalau ini ditargetin besar, ini justru sebetulnya adalah potensi bencana yang kita doakan bersama, karena ini adalah eksploitasi gitu. Jadi bukannya tidak boleh, tetapi saya harap ini tidak dieksploitasi agar bijaksana kita menggunakan sumber daya alam yang tidak terbaharukan. Yang berikutnya, karena di tahun 2021 dipasang 46,5 miliar dan di tahun 2022 dipasang 75, ini kenaikannya adalah 28,8 miliar. Jadi itu persentase 61%. Bayangkan Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, adakah pernah kenaikan sebesar itu? Adakah yang pernah ingat kenaikan MBLB yang lebih besar daripada itu? Coba kita berpikir secara jernih gitu. Bukan masalah kasihan kepada Pak Kaban, tapi kita mencoba berpikir rasional gitu. Yang selama ini inilah target terbesar. Dan makanya ini sangat berat Pak Kaban, Pak Sekda ini. 61%. Coba bandingkan dari tahun berapa itu, 5 tahun ke belakang deh, atau 10 tahun ke belakang deh. Itu. Ini kan dipaksa-paksa ini terus-menerus ini untuk membesarkan PAD, yang nantinya rancangan ini yang mengeksekusi ini adalah eksekutif, bupati. Saya khawatir kalau dipaksakan semuanya ini begitu bulan, anggaplah seperti bagaimana kabupaten lain yang bertumpu pada PHR, kemudian ada pandemi, tidak tercapai targetnya. Apa yang terjadi itu? Berhutang daerahnya Pak, macet kegiatannya. Tolong pertimbangkan itu Pak Ketua. Jadi kalau ini dibiarkan melebar, ini saya khawatir ini nggak ada benang merah yang kita akan tarik kesimpulan. Entah siapa, mungkin saya dianggap debat kusir atau bagaimana, ini pendapat Pak. Tolong juga kalau bapak-bapak, saya hargai pendapatnya, mari kita saling menghargai pendapat. Itu yang dampak yang paling sangat tidak saya inginkan itu kan, bagaimana ketika kita memaksa PAD itu misalnya sekian 300 miliar, tahu-tahu begitu masuk bulan Juni tidak tercapai target, apa yang akan terjadi? Dampak pada pembangunan daerah. Saya kira itu Pak Ketua, intinya mohon ketegasan. Saya minta ketegasan pimpinan, karena ini kita bicara dalam tataran kebijakan. Saya pikir itu sudah cukup yang ingin saya sampaikan berkaitan itu, dan terima kasih.